Hai semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Hari ini jujur, aku senang banget karena aku menemukan satu ide topik yang menarik banget untuk kita bahas dalam beberapa video di dalam channel YouTube ini ke depannya, yaitu bedah altcoin. Bedah altcoin itu apa? Bedah altcoin adalah session di mana aku ngebedah berbagai altcoin yang ada dalam cryptocurrency, mulai dari fundamentalnya, sejarahnya, dan sebenarnya tujuan dari altcoin itu apa gitu ya. Kalau untuk kamu yang mungkin baru dalam dunia cryptocurrency, altcoin adalah koin kripto dalam cryptocurrency selain Bitcoin. Dan jadi cryptocurrency itu jumlah koinnya kan ada puluhan ribu koin gitu ya. Nah, semua koin-koin tersebut disebut sebagai altcoin atau alternative coin. Jadi Bitcoin itu bukan altcoin. Nah, di video pertama ini kita akan ngebahas koin yaitu Ethereum atau ETH. Sekarang yuk kita bahas. Nah, teman-teman, Ethereum adalah sebuah blockchain yang memungkinkan orang-orang untuk meng-create sebuah aplikasi terdesentralisasi atau tidak terpusat. Nah, di dalam jaringan atau blockchain Ethereum ini, kita bisa berinteraksi dan bertransaksi antara user lain itu tanpa perantara atau tanpa pihak ketiga, seperti bank atau perusahaan tertentu. Koin ETH adalah mata uang digital yang kita bisa gunakan di dalam jaringan blockchain Ethereum ini. Jadi Ethereum adalah blockchainnya, ETH adalah mata uang digital yang bisa kita gunakan di dalam jaringan Ethereum tersebut. Oke, mungkin beberapa teman di sini masih kurang paham gitu ya dengan bahasa teknis yang aku sampaikan, karena jujur aku meng-create video ini juga untuk teman-teman yang pemula yang baru dalam dunia cryptocurrency gitu ya, sehingga aku akan membuat sebuah analogi untuk teman-teman bisa memahami tentang Ethereum dengan lebih mudah. Nah, analoginya tuh begini. Bayangkan Ethereum seperti sebuah taman bermain, dan aplikasi yang dibangun di atasnya adalah berbagai permainan yang dapat dimainkan di taman tersebut. Koin ETH adalah semacam token atau koin yang digunakan di dalam taman bermain ini. Kita bisa membeli ETH dengan uang sungguhan atau mata uang fiat, bisa dalam bentuk rupiah ataupun dolar, dan kemudian menggunakan koin ETH tersebut untuk berinteraksi dengan berbagai aplikasi yang dibangun di atas jaringan blockchain Ethereum ini. Jadi, Ethereum adalah taman bermain, dan ETH adalah tiket yang kita butuhkan untuk bermain di taman tersebut. Semua ini dibangun di atas apa yang disebut dengan blockchain, yang adalah buku besar digital yang mencatat semua transaksi dan interaksi yang terjadi di jaringan Ethereum. Kita bisa bayangin blockchain seperti petugas taman yang mencatat siapa aja yang masuk dan bermain di taman, dan berapa banyak tiket yang mereka gunain. Gimana? Semoga kamu menangkap ya tentang apa itu Ethereum ataupun ETH dengan analogi yang aku kasih tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah dari Ethereum. Ethereum dibangun oleh seorang programmer muda bernama Vitalik Buterin. Pertama kali Ethereum ini diperkenalkan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013. Kemudian 2 tahun setelah itu, yaitu 30 Juli 2015, Ethereum ini di-launching. Yang aku suka dari Ethereum ini adalah bahwa di jaringan Ethereum itu memungkinkan adanya smart contract atau kontrak pintar. Nah, di dalam kontrak pintar ini, kita atau user itu bisa berinteraksi secara digital dan bisa bertransaksi secara digital tanpa melalui pihak ketiga atau third party gitu ya. Kita bisa transfer mata uang digital kita bisa membuat atau meng-create sebuah perjanjian tertentu antar user lain secara peer-to-peer gitu ya, tanpa adanya bantuan atau dijembatani sama pihak tertentu. Dan by the way, sebenarnya Ethereum atau ETH adalah altcoin yang populer, sangat populer sekali ya, kedua populer setelah Bitcoin. Nah, sekarang kita coba akan ngebahas lebih deep gitu ya soal koin ETH yang bisa kita gunakan dalam jaringan blockchain Ethereum ini. Sebenarnya kalau kita ngebahas soal koin ETH, menurutku ini adalah salah satu koin project yang sangat menarik gitu ya, karena pertumbuhan harga koinnya itu sangat signifikan. Bayangin aja, sejak pertama kali luncurin, ETH itu cuma bernilai $0,31. Nah, sekarang per video ini direkod tanggal 11 Mei 2024, harga ETH itu udah $3.000. Bayangin ya,
pertumbuhannya itu berapa ratus persen. Terus kalau ditanya, Bang, kira-kira ETH akan bisa bernilai berapa, Bang? Jujur aku pribadi juga nggak tahu, dan tidak ada yang bisa memprediksikan satu koin itu bisa bernilai berapa di masa depan, karena sangat sulit untuk memprediksi secara pasti satu koin itu bakal bernilai berapa, karena berbagai faktor ya. Pertama dari ekonomi secara global seperti apa, kemudian tingkat adopsi dari teknologi blockchain, kemudian inovasi di dalam jaringan Ethereum itu sendiri, karena Ethereum ini sebenarnya kan ada berbagai upgrade secara blockchain gitu ya. Nah itu semua mempengaruhi. Kemudian jumlah user dalam jaringan Ethereum itu juga mempengaruhi. Gas fee di dalam jaringan Ethereum itu juga sebenarnya mempengaruhi harga dalam jangka panjang. Jadi sangat sulit untuk memprediksi secara pasti ETH kira-kira dalam beberapa tahun ke depan bakal bernilai berapa. Tapi dari beberapa artikel yang aku baca, sebetulnya ada beberapa analis yang coba memprediksikan koin ETH itu berapa gitu ya. Nah beberapa tahun ke depan mereka tuh memprediksikan bahwa ETH itu bisa aja sampai di harga $10.000. Artinya kurang lebih ya 2,5 kali lipat sampai 3 kali lipat ya, 3 kali lipat sampai 3,5 kali lipat dari harga saat ini. Jadi memang ada berbagai katalis utama yang bisa aja mendongkrak harga ETH naik menjadi $10.000, yang menurutku adalah tingkat adopsi dari teknologi blockchain secara global dan juga penggunaan dari smart contract yang ada dalam jaringan Ethereum. Nah semakin ini meningkat penggunaannya, maka nggak mungkin kita bisa ngeliat ETH itu berharga $10.000. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku tentang Ethereum dan koin digitalnya yaitu ETH. Singkat tapi aku berharap bisa jadi manfaat untuk teman-teman. Again, kenapa aku mau ngebahas soal Ethereum dan ETH atau dalam generalnya adalah bahas atau bedah altcoin gitu ya. Tujuannya adalah biar teman-teman lebih wise gitu ya dalam menentukan pilihan investasi di dalam khususnya cryptocurrency, karena ada banyak banget project di dalam cryptocurrency yang jumlahnya aku sering banget mention itu puluhan ribu. Semakin kita bijak, semakin kita melakukan deep research terhadap satu koin crypto, biasanya semakin baik juga hasilnya. Jadi again, ini adalah video yang bukan merupakan saran untuk jual atau membeli koin crypto. Tetap lakukan do your own research sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aset yang berisiko khususnya seperti cryptocurrency. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, and see you in the next video. Bye.